Halo teman-teman, kalian sedang login di Feedbook, tempat di mana kalian bisa kepoin berbagai tokoh Alkitab, layaknya scrolling di sosmed kalian gitu deh. Wah, udah tahun baru, udah 2026. Kalian udah pada posting Happy New Year belum sih di status? Aku sih baru mau posting sekarang ya, sambil nulis resolusi tahun ini kali ya. Resolusi tahun ini lebih banyak olahraga, terus mulai pola hidup sehat, berhenti begadang. Kok ada yang friend request aku ya? Namanya Elizabeth. Kok kayak familiar tapi nggak yakin deh. Kita cek profilnya dulu kali ya. Statusnya gak yakin aku umur segini mau melahirkan anak. Berarti dia lagi mengandung. Tapi status keduanya bukan soal siapa yang duluan diberkati, tapi siapa yang tetap percaya saat belum melihat. Menarik sih, udah gitu mutual friends-nya ada Maria, Zakaria, sama Yusuf. Dan pekerjaannya ibu rumah tangga. Aku mau accept tapi bingung sih, jangan sampai guys, baru awal tahun, kita baru Happy New Year, tahu-tahu aku kena scam. Kita harus kenal dulu sih, dan aku mesti cari tahu dulu. Tapi aku gak mau sendirian, kita cari tahu bareng-bareng ya teman-teman, tetap di Facebook. Masih login di Facebook, what's on your mind? Nah teman-teman, masih kepikiran friend request yang tadi nih, accept nggak ya? Tapi dia juga lagi hamil, jangan-jangan dia friend request aku buat minta tolong lagi sama aku. Tapi kan gak seru ya kalau baru awal tahun udah kena scam, bingung deh. Accept nggak ya? Hai Angel. Oh halo pendeta. Saya lihat kamu sepertinya agak bingung ya. Kenapa? Iya nih pendeta. Jadi barusan ada yang friend request aku, tapi aku nggak yakin aku kenal gitu. Namanya Elizabeth. Pendeta kenal nggak? Elizabeth. Oke. Dia seorang wanita. Iya nih pendeta. Berarti pendeta kenal nih. Boleh bantu aku kenalan sama si Elizabeth ini sebelum aku terima friend requestnya nggak nih pendeta? Tentunya boleh dong. Oke pendeta. Berarti supaya aku tahu dan aku yakin nih untuk accept, aku mau nanya dulu nih pendeta. Siapa sih sebenarnya si Elizabeth ini menurut latar belakang Alkitab? Dan apa sih makna penting keturunan Harun di kehidupannya si Elizabeth ini pendeta? Oke, berbicara tentang Elizabeth, itu salah seorang tokoh wanita yang dituliskan atau diceritakan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Dia muncul dalam Lukas 1 ayat yang kelima. Ya, kemunculan dia coba bisa Angel baca. Lukas 1 ayat 5. Lukas 1 ayatnya yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ya, dari situ kita sudah dapat gambaran. Suaminya adalah seorang imam, ya. Imam yaitu Zakaria, ya. Terus istrinya bernama Elizabeth. Elizabeth juga ini keturunan imam. Imam Harun. Kalau berbicara tentang Harun, masih ingat nggak? Siapa ini Harun? Harun ini kakaknya, abangnya dari Musa, ya. Tuhan memilih Musa waktu itu untuk mengeluarkan bangsa Israel. Musa sampaikan bahwa dia nggak pandai berbicara. Maka Tuhan mengirim atau mengutus abangnya untuk mendampingi Musa, yaitu Harun. Nah selanjutnya, baca ayat 6. Ayatnya yang ke-6. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Lihat,
Jadi ada informasi lebih dalam yang kita bisa dapat tentang Elisabet ini. Selain dia keturunan dari Imam Harun, suami juga imam namanya Sakaria, dan Elisabet ini adalah seorang yang tidak bercacat, seorang wanita yang benar. Bahkan dituliskan di sini dia apa? Dia seorang yang taat kepada hukum Tuhan. Oh, masih ada ya zaman itu keturunan nabi, ya keturunan maksudnya keturunan imam, suaminya juga imam, dan dia seorang wanita yang tidak bercacat, wanita yang benar, dan dia setia melakukan hukum Tuhan. Selanjutnya Angel, betul nggak dia keturunan nabi? Nabi nggak Harun itu? Tadi saya sudah sampaikan bahwa Harun itu nabi, tapi lebih jelas coba baca Keluaran 28 ayat 1. Keluaran 28 pendeta Ayat ayatnya 1. yang pertama, bawalah abangmu Harun dan anak-anaknya dari antara orang Israel kepadamu untuk melayani sebagai imam bagiku, yaitu Harun serta Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, anak-anak Harun. Berarti betul, jelas bahwa Harun adalah seorang imam. Dan dari keturunan Harun ini, maka di zaman itu lahirlah seorang wanita yang bernama Elisabet. Seorang yang benar, seorang yang tidak bercacat celah, seorang yang menurut perintah atau hukum Tuhan. Selanjutnya suaminya adalah seorang imam juga, Imam Sakaria. Nah, ternyata kalau kita coba pelajari Angel, kita renungkan, Harun juga seorang imam yang melayani di bait suci. Dia mempelajari firman dan dia berusaha untuk menghidupkan. Ternyata generasinya sangat panjang, tiba kepada Elisabet. Elisabet juga tetap mengikuti leluhur mereka, ya, dalam hal kerohanian. Mereka tetap menjadi pelayan, membaca Alkitab, berusaha hidup benar, ya, tidak bercacat dan bercela, mengikuti akan firman Tuhan. Dan wanita seperti itu luar biasa di zaman itu. Tentunya di zaman sekarang juga sangat luar biasa. Nah, sekedar informasi, waktu dan tempat pada saat itu adalah di saat itu adalah pemerintahan Raja Herodes Agung waktu peristiwa ini terjadi. Jadi tempat tinggal ya ini di pegunungan Yudea, di mana wilayah selatan dekat Yerusalem tempat tinggal para imam tinggal di sana. Jadi itu informasi tambahan mengenai Elisabet, supaya kita tahu latar belakangnya, keturunannya, suaminya, pekerjaannya, tinggal di mana dia, raja siapa yang memimpin. Nah, di sini akan menarik Angel, karena dia akan melahirkan seorang anak. Penasaran nggak kamu? Seorang wanita yang tidak bercacat celah, dia hidup benar, keturunan imam. Anaknya mau jadi apa? Luar biasa Iya nih kan? pendeta, menarik Nanti kita akan ya jawab. didengar-dengar. Oke teman-teman Facebook, kita udah tahu sedikit nih tentang si Elisabet, bahwa dia merupakan salah satu keturunan dari imam yang sangat luar biasa. Nah pendeta, apakah si Elisabet ini mempunyai kejadian yang sangat luar biasa sehingga kehamilannya ini menjadi berita yang sangat bersukacita nih pendeta? Apa yang menjadi latar belakang dari si Elisabet ini sehingga kehamilannya ini membawa sebuah sukacita yang luar biasa pendeta? Oke, Angel, terima kasih. Jadi sebenarnya pertanyaan Angel ini ada kaitan nanti dengan pertanyaan yang mungkin akan muncul untuk ditanyakan. Jadi akan lebih baik saya menjawab pas di pertanyaan selanjutnya. Tapi ada hal menarik yang perlu saya sampaikan di sini sehubungan dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana kisah Elisabet ini? Yang kita perlu tahu bahwa ternyata Tuhan bekerja melalui orang-orang yang hidup dalam kesetiaan. Ya. Jadi coba lihat, Harun dia setia, keturunannya akhirnya apa? Setia kepada Tuhan. Jadi itu bukan sekedar terjadi dengan begitu saja. Tiba-tiba Tuhan langsung pilih, kamu yang mau yang aku pilih untuk melayaniku. Enggak secara tiba-tiba. Tapi dari apa? Teladan orang tua turun ke anak dan dipertahankan terus-menerus sehingga Tuhan memilih orang-orang yang bukan hanya dilihat dari wajah, tapi sifatnya, karakternya, kehidupannya yang terus
setia kepada Tuhan. Wah, menarik sekali ya pendeta ya. Berarti bagaimana peran dari orang tua atau bahkan dari kakek nenek, dari generasi-generasi sebelumnya ini juga membawa dampak yang cukup besar ya. Bagaimana si Elizabeth ini menjalani kehidupannya, bagaimana dia juga belajar dan mengenal Kristus ya pendeta ya. Makanya sampai dibilang bahwa dia ini sangat taat kepada Tuhan dan tidak bercacat celah pendeta. Kalau ini ada yang menarik begini, Angel. Elizabeth adalah keturunan seorang imam, Harun kan? Kok dia bisa dapat suami, dia dapat pasangan hidup, sama-sama dalam pelayanan. Imam lagi suaminya. Jadi mungkin kalau gambaran yang kita bisa ambil orang-orang yang hidup di zaman sekarang, khususnya orang-orang muda, sahabat-sahabat Facebook, adalah apa? Kalau kita setia kepada Tuhan, bisa jadi peluang sangat besar kita juga bisa dapat pasangan yang apa? Setia kepada Tuhan. Kalau kita seorang yang suka melayani, bisa jadi kemungkinan besar kita juga dapat suami yang apa? Suka melayani. Jadi karakter kita akan menuntun kita kemana dan siapa kita akan bertemu, dan bisa jadi itu akan menjadi pasangan hidup kita. Nah, dicatat ya teman-teman Facebook, kalau kita mau mendambakan pasangan hidup yang berkarakter seperti Kristus, kita juga harus meneladani karakter Kristus, benar ya pendeta ya? Kita nggak bisa cuma ngarepin pengen punya pasangan yang berkarakter Kristus, tapi kitanya juga tidak mengenal Kristus itu. Nah, latar belakang dan cerita yang menarik sekali nih pendeta dari Elizabeth dan juga pasangannya Zakaria. Iya. Aku masih penasaran lebih lanjut sih pendeta tentang mereka. Sebelum Angel lanjut, jadi sebenarnya kita harus berpikir, saya juga terpikir tiba-tiba bahwa saya suka pasangan saya, dia pintar, dia suka melayani, dia baik, dia sayang saya, dia harus sayang orang tua saya, begini dan begitu banyak. Tapi mau nggak kita melakukan itu lebih dulu, sehingga bisa jadi Tuhan bekerja, dan mungkin dan pasti Tuhan bekerja untuk menemukan kita dengan pasangan-pasangan yang seperti yang kita sudah hidupkan terlebih dahulu. Benar pendeta, makanya kan Alkitab bilang harus dengan yang sepadan ya pendeta ya. Seimbang, iya. Iya, harus sepadan. Jadi kalau kitanya juga hidupnya sesuka hati kita, wah yang sepadannya berarti yang sesuka hati mereka juga dong pendeta. Saya setuju. Bener ya. Oke teman-teman, kita masih bakalan kepoin soal si Elizabeth dan juga Zakaria ini dan seperti apa cerita mereka. Jadi jangan lewat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Masih login di Facebook, What's on your mind? Nah teman-teman, tadi kita udah dengar sedikit latar belakang dari si Elizabeth dan Zakaria ini. Dan kalau dilihat dari statusnya sih, si Elizabeth ini lagi hamil ya pendeta ya. Tapi dengar-dengar katanya sebelumnya dia mandul. Jadi pendeta, aku bertanya-tanya nih, mengapa sih kemandulan Elizabeth ini menjadi bagian penting dalam rencana Allah? Dan apa yang terjadi ketika malaikat menyampaikan kabar kepada si suaminya atau Zakaria ini pendeta? Oke, terima kasih. Jadi ternyata kehidupan itu gak ada yang sempurna, Angel. Ya, kenapa saya bilang gak ada yang sempurna? Tadi di pembahasan awal, pertanyaan awal, menjelaskan bahwa Elizabeth adalah keturunan imam. Imam Harun lagi. Ya, terus suaminya juga imam. Selanjutnya, dia ini hidup tidak bercacat bercela. Dia menurut kepada perintah Tuhan. Dia adalah seorang wanita, seorang yang benar di hadapan Tuhan. Terus coba baca ayat yang ke-7 sekarang. Lukas 1 ayat 7 ya pendeta? Betul. Lukas 1 ayatnya yang ke-7. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Aduh, itulah yang saya bilang, bahwa kehidupan ini gak selamanya indah. Ya, gak selamanya ada pelangi yang kita bisa lihat indah. Ternyata ada juga sebelumnya badai, hujan, ya, petir yang menakutkan sebelum terjadi pelangi. Nah, demikian pula dengan kehidupan Elizabeth dan Zakaria, suaminya seorang imam yang hidup dalam Tuhan, yang mempelajari firman Tuhan, yang menghidupkan firman Tuhan. Mereka menemui masalah. Masalahnya apa? Mereka sudah tua, terus istrinya tidak hamil. Ini ada masalah besar pada saat itu. Kenapa saya bilang masalah besar? Kalau seorang yang mandul, itu pada saat itu
disebut bahwa wanita itu memiliki aib. Mempermalukan, kenapa dia nggak hamil? Ini aib yang besar. Tuhan nggak buka rahimnya. Jadi bukan hanya aib, dia nggak diberkati. Padahal ironi, hidupnya setia ke Tuhan, hidupnya melayani Tuhan, hidupnya benar. Kok Tuhan nggak berkati? Ya, selanjutnya, mandul itu disebutkan juga pada zaman itu adalah satu kutukan. Aduh, sedih sekali. Di satu sisi ketika kita lihat kehidupan Elisabet, aduh bagus ya. Elisabet hidup benar, suaminya juga dapat yang bagus. Tapi di sisi lain, ternyata Elisabet dia aib, gak punya anak sampai tua. Dia dibilang gak diberkati karena gak punya anak. Selanjutnya dibilang apa? Dia dikutuk. Ya, tadi kan di Lukas 1 ayat 6 disebut bahwa Elisabet itu tidak bercacat, ya. Tapi perlu tahu bahwa penderitaan yang dialami oleh Elisabet dalam kisah ini bukanlah oleh karena akibat dosa, bukan. Ya, Elisabet nggak hamil, Elisabet mandul sampai di umur tua bukan akibat dosa. Nah, selanjutnya coba Angel baca di dalam Lukas 1 ayat 11 sampai 13. Lukas 1 ayat 11 sampai 13. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes." Ya. Jadi itu yang saya bilang, harus butuh kesabaran. Harus tunggu waktunya Tuhan. Tunggu caranya Tuhan. Sehingga yang disebut aib, yang disebut kutukan, yang disebut tidak diberkati, tapi Tuhan akan buat indah sesuai dengan waktunya dia. Jadi pada saat itu, di cerita selanjutnya yang Angel baca, Zakaria sementara ada di mana? Ka'bah. Dia sementara membakar mezbah ukupan ya tadi. Iya. Terus ada malaikat datang kepadanya dan sampaikan, istrimu akan mengandung, dan namanya siapa? Yohanes. Yohanes. Bagaimana? Sudah dinanti, sudah ditunggu, sudah digumuli, sudah malu. Ketika semua itu sudah menimpa dan Tuhan datang melalui malaikat, rasa terlepas semua beban-beban itu, Angel. Rasa lega rasanya, oh Tuhan terima kasih. Tapi belum selesai tantangan yang dihadapi oleh Elisabet dan juga Zakaria. Ada pesan dalam Lukas 1 ayat 15 sampai 17, coba baca. Lukas 1 ayat 15 sampai 17, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Ya, ada pesan. Ternyata anak yang akan dikandung oleh Elisabet istrinya itu akan mempersiapkan jalan bagi Mesias, bagi Tuhan. Karena kisah ini berbarengan juga ibu dari Yesus yaitu Maria hampir hamil bersamaan dengan ibu dari Yohanes Pembaptis yaitu Elisabet. Jadi kisah ini sangat menarik. Ternyata Tuhan bekerja dalam cara-cara yang sulit dalam pikiran, sulit menjalani kehidupan. Tapi di saat sulit itu dan tetap bertahan, tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat mujizat, ya, mujizat dari kesulitan itu, dari penderitaan itu. Yang penting tetap bertahan dalam kebenaran, tetap percaya kepada Tuhan, akan indah pada waktunya. Wah, keren banget nih sahabat Facebook. Ternyata walaupun si Elisabet ini mandul, tapi kuasa Tuhan itu nyata justru ya. Betul terhadap sekali. Mereka. Nah pendeta, kalau dilihat dari latar belakangnya, Elisabet ini mandul sampai usia tuanya.
Terus datanglah berita sukacita bahwa dia akan mengandung Yohanes. Apa yang saat itu menjadi respon Zakaria dan juga Elisabet, pendeta? Kalau kita pikir-pikir kan sebenarnya agak tidak bisa dipercaya gitu, agak sulit untuk menerima kabar ini. Apa respon mereka sebenarnya pada saat itu, pendeta? Oke, terima kasih Angel. Jadi secara manusia, orang berpikir secara fisik dan usia sudah tua. Nggak mungkin lagi. Nggak mungkin mau hamil, nggak mungkin memiliki anak. Sehingga ada keraguan. Tetapi ketika kita berbicara kalau itu datang dari Tuhan, itu firman Tuhan, itu pasti dan ya akan terjadi. Nah, kalau ada keraguan, di sini saya nggak akan bahas tentang bagaimana Zakaria ragu, terus dia nggak bisa bicara, ya. Tapi dari keraguan itu, dari kemustahilan itu, disitulah muncul mujizat Tuhan. Wah, menarik sekali nih sahabat Facebook. Ternyata memang tidak juga menjadi langsung mudah ya, pendeta ya. Sebagai manusia, respon dari Elisabet dan juga Zakaria pada saat itu juga mungkin ada keraguan. Tetapi justru di atas keraguan itu maka Tuhan akan berperkara, benar ya pendeta ya. Sehingga teladannya si Elisabet dan juga Zakaria yang sudah sempat disinggung di awal bahwa mereka itu taat dan tidak bercacat celah juga menjadi motivasi bagi setiap kita nih teman-teman Facebook, bahwa Allah itu bekerja melalui mujizat-mujizat yang mungkin kadang gak bisa kita terka. Tetapi justru di situ ketika mungkin ada keraguan, kita ditantang untuk semakin mengenal Yesus yang pembuat mujizat itu, Allah yang berperkara di dalam kehidupan kita. Nah, makin menarik ya pendeta ya pembahasan kita ini. Angel, ini juga yang perlu saya tambahkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita ingin melihat cara Tuhan bekerja, kalau saat ini kita sedang dalam keadaan sulit, saat sedang di bawah, saat sedang menderita, mengalami pergumulan, kalau kita mau lihat betul-betul Tuhan mau bekerja, percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hiduplah sama seperti kisah ini, Zakaria dan Elisabet, hidup bergantung kepada Tuhan. Maka hal yang sulit, hal yang mustahil, Tuhan akan bekerja dan kita akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita apa? Oh iya, saya menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Saya setia dan percaya kepada Allah yang dapat membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Luar biasa sekali nih sahabat Facebook. Kita mungkin terbatas tapi kita punya Allah yang tidak terbatas ya pendeta ya. Nah, kita masih akan kenal lebih jauh tentang si Elisabet dan juga Zakaria ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan log out, tetap di Facebook. Masih login di Facebook, what's on your mind? Nah teman-teman, kita masih akan ngebahas lebih dalam nih soal si Elisabet dan juga si Zakaria. Nah pendeta, tadi kan pendeta sudah sempat singgung bahwa kehamilan si Elisabet ini hampir bersamaan dengan kehamilan dari Maria Ibu Yesus ya pendeta. Nah kalau dilihat-lihat di sini ada cerita bahwa si Maria pergi mengunjungi Elisabet pendeta. Nah kira-kira apa sih makna kunjungan si Maria ini kepada Elisabet dan bagaimana peristiwa itu menunjukkan karya Roh Kudus waktu itu pendeta? Oke, terima kasih Angel. Jadi kalau kita kembali ingat, hal yang mustahil dibuat Tuhan menjadi mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Elisabet sudah tua, terus dia mengandung. Ini karya Tuhan melalui Roh Kudus, ya. Demikian pula Maria, disampaikan malaikat langsung bertemu dengan Elisabet, dengan Maria dan sampaikan mereka akan mengandung, ya. Nah, selanjutnya coba baca di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Oke, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat kepadanya,
Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke, jadi malaikat menyampaikan satu perintah atau satu kabar baik khususnya ya kepada Maria, bagaimana Maria akan melahirkan seorang bayi, yaitu Yesus. Dia belum pernah berhubungan dengan laki-laki, tapi Roh Kudus yang mengaruniakan, Roh Kudus yang memberikan. Selanjutnya, baca ayat 39 dan 40. Lukas 1 ayat 39 dan 40, beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Oke, ayat 41 sampai 43. 41-43, ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Terima kasih. Jadi di situ Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Bayinya apa? Ditulis tadi? Melonjak. Melonjak. Jadi seperti bayinya menyambut, menghormati. Terus dibilang apa? Ayat 43, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Jadi di situ walaupun Elisabet lebih tua, Maria muda, tapi bayi yang dikandung oleh Maria ini adalah Tuhan. Sehingga Roh Kudus memberikan dia hikmat, dia berkata-kata, "Siapakah aku?" Ya, jadi Elisabet sini dalam kisah yang barusan Angel baca menunjukkan bagaimana Elisabet memiliki memiliki kerendahan hati. Sehingga walaupun dia lebih tua, bayinya pun lebih tua, tapi apa? Dia merendahkan hatinya dan dia tahu bahwa bayi yang dalam kandungan Maria itu adalah Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Dia harus sembah itu bayi itu. Jadi itulah bentuk bagaimana hubungan antara bagaimana Tuhan membuat mujizat bagi Elisabet walaupun dia sudah tua, dan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kandungan Maria sehingga Maria bisa hamil, tapi dalam pertemuan mereka terjadi satu sukacita. Dan terlihat bagaimana Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatu. Ini ibarat sejarah. Sejarah bagaimana rencana keselamatan itu, bagaimana Tuhan pencipta yang menjadi manusia. Oleh karena apa? Kalau dia nggak jadi manusia, dia nggak bisa merasakan bagaimana pergumulan hidup manusia, penderitaan manusia, dan bagaimana manusia bisa bertahan hidup untuk melawan lepas dari dosa. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari kalau kita mau gali lebih dalam. Tapi karena kita lagi fokus tentang Elisabet, ya, Elisabet bertemu dengan Maria, bagaimana kita bisa melihat kerendahan hati dari Elisabet. Wah, menarik sekali nih pendeta. Kalau dilihat-lihat, Tuhan ini memberikan mujizat kepada dua peristiwa yang pasti menurut manusia mustahil.
Dan peristiwa ini juga sama-sama berseberangan nih pendeta. Peristiwa yang pertama, seseorang yang mandul dan juga sudah lanjut usia, tetapi melalui mujizat Tuhan bisa mengandung seorang anak. Dan di seberangnya juga ada sebuah peristiwa di mana ada seorang perawan yang belum pernah berhubungan, tetapi melalui mujizat Allah kembali, dia dapat mengandung seorang anak. Luar biasa sekali bagaimana Allah merangkaikan sebuah kisah di dalam Alkitab ya pendeta ya. Itu berarti memang kisah tentang Yohanes yang akan lahir ini memang beririsan erat dengan kisah penebus atau Mesias yang juga akan lahir pada saat itu ya pendeta ya. Sebuah kisah yang sangat menarik nih sahabat-sahabat Facebook. Nah pendeta, kalau begitu berarti memang Allah merancangkan kelahiran Yohanes ini untuk melalui Elizabeth beririsan dengan Maria. Apa kira-kira yang menjadi pesan dari pertemuan si Maria dan juga Elizabeth ini pendeta? Padahal kan kalau mau dilihat, kenapa mereka harus bertemu pada saat itu? Apakah ada pesan yang harus dibawa oleh Maria ini, ataukah ada sebuah konfirmasi yang mungkin perlu didapatkan oleh si Elizabeth ini pendeta? Oke. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita meyakini segala sesuatu yang terjadi atau diizinkan terjadi, ada maksud, ada rencana Tuhan di balik semua peristiwa yang kita alami. Sebelum Yesus lahir, maka lahirlah dulu Yohanes Pembaptis. Ya, apa tujuan Yohanes Pembaptis lahir? Mempersiapkan jalan bagi kelahiran Kristus. Dia menyampaikan bahwa Kristus akan lahir, juru selamat manusia, Immanuel, Allah beserta kita. Jadi makna rohani yang mungkin kita bisa ambil adalah begini, Angel. Ketika kita lahir di dunia ini, ada maksud dan tujuan Tuhan. Ya, bukan kita hanya sekedar lahir dari kandungan ibu kita atau ayah kita, tapi ada maksud kenapa harus kita yang lahir. Ya, kalau kita belajar tentang anatomi atau bagaimana proses kelahiran, kita satu di antara miliaran ya yang berjuang untuk menjadi pemenang dan kita yang lahir. Itu bukan kebetulan. Tapi ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang sangat besar dan sangat indah kalau kita memahami. Oh, sederhananya begini. Ya. Ketika kita lahir, ya, kita sudah disiapkan semua kebutuhan kita. Oleh siapa? Orang tua kita. Nama pun sudah apa? Disiapkan oleh orang tua kita. Jadi ketika kita lahir di dunia, walaupun ada di sisi lain, ada anak yang terlantar atau ada anak yang dibuang. Tapi kebanyakan ketika orang tua itu sayang anaknya, sama dengan Tuhan sayang ke kita, maka dia akan persiapkan semua yang kita butuhkan. Sehingga ketika kita lahir, kita tahu ada maksud dan tujuan Tuhan kenapa saya harus hadir di dunia ini, dan Tuhan telah menyiapkan semua yang kita butuhkan sejak kita lahir. Gitu. Berarti memang tidak ada sesuatu yang kebetulan ya pendeta. Betul ya. sekali. Semua di dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah sahabat Facebook, kita masih akan mengenal lebih dalam. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Facebook. Masih login di Facebook, What's on your mind? Nah pendeta, tadi kita udah dengar cukup panjang nih terkait Elizabeth dan Zakaria. Nah karena Elizabeth ini lagi mengandung dan katanya bahwa nama anaknya ini adalah Yohanes, mengapa sih pendeta penamaan Yohanes ini menjadi begitu penting bagi Elizabeth, dan bagaimana hal itu bisa mengungkap ketaatannya dia kepada Tuhan pendeta? Oke, jadi sebelum kita jawab, kita harus tahu, ingat kembali kelahiran atau kehamilan dari Elizabeth adalah mujizat pemberian Tuhan. Jadi coba baca dulu ayat 18. Ayat 18 dan ayat 20. Lukas pasal 1. Lukas 1 ayatnya yang ke-18 dan juga 20. Oke. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20 sudah? Ayatnya yang ke-20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya. Ya,
Jadi Gabriel datang saat Zakaria mendapat giliran membakar ukupan di mezbah, ya, di Ka'bah. Terus disampaikanlah akan kehamilan dari Elisabet. Sebagai manusia, nggak percaya kan? Saya sudah tua, istri saya sudah tua, sudah lanjut usia, mana mungkin mau hamil. Ketika dia nggak percaya dari Tuhan, ada akibatnya. Dia harus menjadi bisu sampai tertulis atau namanya Yohanes. Jadi bayangkan Angel, 9 bulan dari pemberitahuan kehamilan sampai lahir, berarti berapa? 9 bulan. 1 bulan 30 hari. Jadi sekitar 127 ya, 9 kali 3. 227. Ya, hari Zakaria nggak bisa berbicara. Nah, selanjutnya di sini pertanyaan tadi, mengapa penamaan Yohanes menjadi begitu penting bagi Elisabet dan bagaimana hal itu mengungkapkan ketaatannya kepada Tuhan? Ini. Jadi percaya kepada Tuhan harus diuji. Mau menurut enggak? Mau taat enggak? Elisabet mau percaya enggak? Selanjutnya di ayat 59. Lukas 1 ayat 59 sampai 62. Lukas 64. sampai 60 berapa pendeta? 64. 64. Oke. Lukas 1 ayat 59 sampai 64. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, ia menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lihat, ketika Zakaria percaya, ketika Zakaria mengikuti apa yang Tuhan mau, saat itulah terlepas bebannya. Saat itulah terbuka mulutnya. Sebenarnya latar belakang pada zaman itu, seorang bayi harus mengikuti nama orang tuanya. Ya, nama orang tuanya. Sama seperti mungkin sederhananya marga. Bapak saya Liwan. Jadi saya Liwan, bukan Yohanes. Tapi karena Tuhan yang sampaikan harus apa? Menurut. Maka kita bisa dapat pelajaran di sini. Ketaatan lebih penting daripada sekedar pengetahuan. Ketaatan lebih berarti daripada apa yang kita bicarakan. Karena dari ketaatanlah kita melihat kehidupan yang sebenarnya yang dihidupkan. Wah, sahabat Facebook, menarik sekali ya pembahasan kita ini tentang Elisabet dan juga Zakaria. Kita udah mengenal cukup jauh ya pendeta ya. Aku bahkan udah jadi yakin nih untuk accept dari friend requestnya Elisabet. Nah pendeta, untuk melengkapi pembahasan kita hari ini, boleh dong pendeta kesimpulan ataupun closing statementnya pada hari ini. Oke, jadi kesimpulan atau closing statement yang saya perlu sampaikan. Belajar dari kehidupan Elisabet. Bagaimana orang tuanya setia, maka anaknya pun melihat teladan itu. Ya, keturunannya. Dia adalah keturunan Imam Harun dan keturunannya betul memelihara teladan kesetiaan itu. Dan buah dari kesetiaan itu dalam masa sulit, dalam penderitaan, dalam keadaan yang dikatakan orang aib, dikutuk, tidak diberkati. Tapi Tuhan ada di situ. Tuhan memperhatikan setiap orang yang setia kepadanya. Yang berjuang hidup benar. Yang tidak bercacat dan bercelah. Tuhan akan memulihkan hidup mereka. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Tuhan akan membuat mujizat dari hal-hal yang sulit. Yang tidak bisa diterima dengan logika. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi di balik itu, Tuhan tetap bekerja bagi setiap orang yang percaya dan taat kepada kehidupan, kepada Tuhan. Jika Anda mau melihat mujizat yang besar dari kehidupan, percayalah, hiduplah di dalam Tuhan dan izinkan waktu Tuhan bekerja bagi hidup Anda. Demikian. Amin. Nah pendeta, supaya komplit, boleh minta tolong pendeta untuk mendoakan aku dan juga sahabat Facebook yang sedang menyaksikan program ini, pendeta? Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan,
terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami belajar dari kisah hidup seorang wanita yang berusaha hidup taat, berusaha hidup benar, dan dia tidak bercacat dan bercelah. Dia adalah seorang wanita keturunan imam. Dia mendapatkan pasangan hidup seorang imam juga. Dan dia bisa merasakan bagaimana tantangan hidup ketika tidak memiliki anak. Dia memiliki aib, dia dikatakan orang tidak diberkati, dikatakan orang dia dikutuk, tapi dalam keterpurukan, dalam penghinaan, tapi di saat dia tetap setia kepadamu, maka Engkau membuat mujizat, Engkau mengangkat kehidupannya, Engkau memulihkan nama baik dan keluarganya, sehingga dia menyadari bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Berkatilah semua kami yang telah melayani dan kru yang bertugas, dan berkati secara khusus sahabat-sahabat Faithbook, agar dengan pelajaran yang mereka dengarkan, yang mereka renungkan, ini bukan hanya berlalu dengan sia-sia, tapi ini akan menjadi inspirasi untuk membuat kehidupan mereka termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Angel dan berkati juga hamba-Mu. Terima kasih, Engkau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak nih pendeta, udah membuat kita semua jadi makin kenal nih siapa Elizabeth dan juga Zakaria. Dan aku jadinya udah mau accept nih pendeta friend requestnya Elizabeth yang tadi. Oke guys, jangan lupa follow terus kisah-kisah dari berbagai tokoh-tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Dan juga scroll terus, like terus, dan jangan lupa share insight-nya ke kehidupan kalian juga. Ini bukan cuma konten, tapi ini juga panggilan. So, sampai jumpa di profil visit selanjutnya hanya di Facebook What's on Your Mind.